Om Swastiastu. Om Swastiastu. Hai sahabat penyuluh dimanapun berada, kembali dengan saya Mak Uli di dalam acara Ngorte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Ngorte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Nah, di sini saya sudah kedatangan dua narasumber kita yang cantik-cantik, yaitu dari Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Nah, di sini ada berbagai macam pertanyaan di masyarakat. Salah satunya itu, kenapa semakin terkikisnya sarana upakara di era kekinian? Banyak generasi muda yang tidak mampu untuk membuat sarana upakara. Nah, sebelum itu kita perkenalkan dulu kepada narasumber kita. Yang pertama itu Om Swastiastu, Yang Loh Reni Adnyani. Yang kedua narasumber kita itu Sesama Om Swastiastu, yang Ibu Nimade Budi Asmini. Baik, kita sudah perkenalkan dua narasumber kita dan kita lanjut. Kenapa sih ada pertanyaan di masyarakat kepada Ibu Dudayanti, bisa dijawab satu-satu ya. Nah, kenapa generasi muda sekarang sangat jarang membuat sarana upakara seperti itu? Bisa dijawab dulu yang pertama oleh Ibu Reni Adnyani. Baik, terima kasih. Jadi kurangnya minat anak muda untuk mempelajari sarana-sarana upakara itu mungkin ini karena kurangnya orang tua untuk merangkul anak-anaknya dalam mempelajari isi dari upakara-upakara tersebut. Jadi anak-anaknya itu kan terlepas, apalagi sekarang di era digital ini anak-anak itu lebih suka bermain gadget, bermain HP. Saya kira seperti itu. Jadi di sini kurangnya peran orang tua untuk mengajak anak-anaknya belajar dari sejak dini. Seperti itu. Oh, berarti seperti itu bahwa generasi muda kita itu sangat jarang membuat upakara karena bimbingan orang tua yang sangat kurang seperti itu. Mungkin ada tanggapan yang lebih dari Ibu Budi, silakan ditanggapi dulu. Ya, sesama. Tadi benar faktor orang tua, termasuk di sana secara lebih luas lagi adalah faktor lingkungan. Dimanapun generasi muda ini tinggal, lingkungan itu akan sangat berpengaruh terhadap apa yang dilakukan, apa yang tidak dilakukan. Jadi selain peran orang tua, yang tambahin lagi peran lingkungan. Kalau lingkungannya sudah memang kesehariannya berkutat dengan sarana upacara, otomatis apa yang dilihat, walaupun belum melakukan, ketika melihat ada rasa ketertarikan dan mulai untuk ikut belajar. Jadi peran orang tua juga bagaimana menarik nih minat dengan mungkin dengan Asal kecil. Ya, mungkin sambil suruh bantu, kemudian sambil kita ya pencerahan sedikit makna dari hal-hal kecil, karena ketika anak dipaksakan untuk melakukan sesuatu secara terpaksa, itu otomatis akan mental, tidak bisa. Jadi tertarik dulu. Selain juga lingkungan orang tua, juga lingkungan di sekolah, karena itu juga berpengaruh. Walaupun di rumah tidak diajarkan, atau karena kita tahu banyak kesibukan, apalagi kayak sekarang wanita karir praktis seperti ini jadi di lingkungan sekolah juga sebagai faktor pendukung, bagaimana ada di sana ada sejenis mungkin ekstrakurikuler, atau kadang ada pasraman kilat, jadi mereka juga bisa belajar di sana. Juga ada tambahan lagi juga ketika tinggal di suatu wilayah, kan ada desa adat seperti ini atau lingkungan pura, itu juga akan sangat berperan bagaimana si anak tertarik dulu dan mau belajar. Berarti ini kesimpulannya tuh harus dicontohkan dulu ya. Ya, benar. Ya. Seperti contohkan dulu, seperti apa nanti anak itu akan mengikuti tingkah laku dari ibunya, baik itu dari pembuatan sarana ataupun melakukan persembahyangan seperti ini kan. Nah, Nike yang pertama.
Yang kedua itu ada bagaimana cara menumbuhkan minat generasi muda itu agar dia mau dengan sendirinya untuk membuat sarana itu, tidak hanya bisa membeli dan memang membeli itu sangat efisien waktu seperti ini, karena ibu bilang tadi ada kita wanita yang atau ibu rumah tangga yang ibu-ibu yang sudah berkarir dan bekerja, efisien waktunya itu adalah dengan membeli. Nah, seperti apa sekarang menggugah minat generasi muda itu agar dia mau terjun langsung untuk ikut membuat sarana? Mungkin dari Ibu Budi dulu. Boleh. Jadi bagaimana mengunggah minat dan bakat anak-anak agar mau ya, atau generasi muda kita ini agar mau. Tadi sudah beberapa poin saya sebutkan, lingkungan, sekolah, juga lingkungan adat di mana tinggal. Jadi orang-orang di sekitar mereka itu akan sangat berpengaruh. Kemudian bagaimana agar tertarik? Ya, tertarik. Jadi dimulai hal-hal kecil. Contoh kita ajak buat anak-anak SD itu biasanya kita ajak buat bikin porosan. Nah, apa maknanya? Pokoknya ini adalah simbol Trimurti. Ada di sini ada Brahma Wisnu Siwa. Kemudian canang sari, hal-hal kecil. Jangan kalau anak dikagetkan dengan upacara atau upakara-upakara yang besar atau bantan-bantan yang besar, mereka akan seperti beban tersendiri. Jadi kita pelan-pelan, ya mungkin mulai dari ajak membuat canang sari ini ceper bentuknya segi empat. Ini artinya begini. Ini bukan hanya bentuknya aja segi empat. Ini ada di sini ada simbol Angga Sari, ada badan kita, ada di sana ada Pancetan Mantra, Panca Budindriya, Panca Kamendriya, Panca Dasendriya. Jadi kemudian ada beras juga di sana, simbol Atma. Kemudian ada bunga-bunganya gimana sih? Ada putihnya di mana, kuningnya di mana, kemudian merahnya di mana, yang ke arah ungu di mana. Kemudian untuk apa namanya? Kita sering sebut pandan, kembang rampe itu di mana. Jadi ketika mereka tahu dan membuat, ada rasa tertarik, besok lagi buat. Dan ketika teman atau orang di sekitarnya yang tidak sesuai, mereka juga bisa menjelaskan, ada rasa bangga juga lebih tahu seperti itu. Dari bunga itu sendiri. Ya, jadi ada hal-hal gini. Warnanya yang nanti memikat, oh ini warnanya di sini, oh ini apa sih punya dewanya itu kan. Berarti anak-anak itu jadi tahu dan ingin memicu bahwa oh saya ingin membuat seperti ini biar sesuai dengan dewatanya yang ada masing-masing warna itu kan gitu ya. Kemudian saya tambah dikit aja. Di HP sendiri juga ketika anak-anak itu bermain HP, kita bisa mengajak lu menonton, pokoknya bikin apa namanya? Tuasan seperti ini. Itu banyak itu di sana bisa kita lihat bagaimana cara mudah untuk membuat, dan itu juga bagi kita orang dewasa pun merasa tertarik, kok bisa secantik itu, gimana sih caranya, padahal caranya sederhana karena tidak pernah membuat saja. Berarti dicontohkan, intinya dicontohkan. Baik, yang kedua bisa dijelaskan kembali kepada dari Ibu Reninya, seperti apa sih tanggapan Ibu mengenai minat generasi muda? Di sini tidak terlepas dari peran orang tua terhadap anaknya ya. Di sini dalam hal ini sebagai orang tua, sebagai pendidik dari awal itu mungkin setiap harinya itu bisa kita latih anak-anak dengan cara mengajak dia sembahyang setiap harinya, lalu mengajarkan apabila ketika kita hari raya itu mintalah dibantu sama anak, diajak dia mengerjakan segala sesuatu yang berkaitan dengan persembahyangan tersebut, membuat sarana-sarananya itu. Dan terlebih lagi sekarang kan di desa-desa adat itu sudah mulai diadakan, setiap tahunnya itu pasti diadakan pasraman-pasraman remaja. Nah, di sana kita harus mensupport anak-anak itu bagaimana agar dia tumbuh dan mau belajar dengan serius. Walaupun nanti ketika dia menghasilkan hasil prakteknya itu yang mungkin kurang bagus, tapi kita tetap harus mensupport dengan memberikan apresiasi bahwa hasilnya itu sudah bagus, tetapi dengan tetap meningkatkan nanti hasilnya seperti itu.
Ini berarti dari rengitannya itu tidak mesti harus bagus tampilannya, tetapi keikhlasannya dia membuat sarana upakara yang dipersembahkan kepada beliau atau Tuhan Yang Maha Esa. Seperti dikatakan Bu ya. Baik, ini ada pertanyaan yang terakhir ini Bu. Bagaimana cara menyikapi terhadap kurangnya isi dari sarana upacara yang dibuat? Menurut Tiang itu ada banyak yang dijual itu kan tidak mesti semuanya berisi dengan lengkap. Gimana sih cara kita? Apakah itu bisa dikurangi ataukah memang harus seperti ini ke? Misalnya, oh mungkin porosan yang dikurangi, apakah itu boleh atau tidak? Seperti ini ke? Bisa dijawab dulu oleh Ibu Reni. Baik, untuk menyikapi hal tersebut mungkin ya secara logikanya sarana-sarana seperti canang sari ini kan tidak bisa kita mengurangi. Kalau kita mengurangi otomatis makna itu akan berkurang. Dalam hal ini mungkin kita lebih banyak memberikan penyuluhan atau pemahaman kepada yang terkait di dalam itu mungkin pedagang-pedagang canang tersebut bisa diberikan pemahaman tentang makna fungsi dari sarana-sarana tersebut. Baik, mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Budi. Ya, terima kasih. Kalau berbicara tentang Banten, apalagi yang inti ya, yang inti canang sari itu tidak boleh ada yang dikurangi karena itu merupakan satu kesatuan. Karena di sana ada Pancadewatanya, ada banyak sekali bagaimana di sana dari Anggesarira kemudian dihidupkan oleh Hatma, itu menjadi satu kesatuan. Bagaimana di sana posisi-posisi juga bunga mempengaruhi di mana kekuatan Pancadewata itu sendiri. Itu memang tidak boleh dikurangi. Kalaupun kita membeli, banyak nih tanda kutip penjual-penjual yang nakal biar untungnya semakin banyak. Jadi ada yang dikurangi. Jadi bagaimana kita mensiasatinya? Ada satu hal yang harus kita ingat ketika kita tahu kalau kita tidak melakukannya sesuai dengan yang seharusnya, itulah kita yang salah, bukan pedagangnya yang salah. Kita tahu itu ya. Kalau kita tahu, apalagi hal kecil canang sari begitu tidak ada porosan sebagai inti dari Banten tersebut, kita harus siap untuk melengkapinya ketika sebelum persembahyangan. Kemudian itu pun juga segahan itu. Ketika kita tahu posisi-posisi warna, tapi ketika membeli itu istilahnya menceradukan atau di mana-mana itu warnanya tidak sesuai dengan arah Pancadewata, kita bisa memperbaikinya dulu sebelum kita mengaturkan. Mungkin itu hal kecil tapi sangat berpengaruh dengan biar itu trihita karananya jalan. Jadi kita maunya ketika sembahyang itu kita mencari kenyamanan, kedamaian, kemudian harmonis antara kita dengan Tuhan, parahyangan, dengan pawongan, dengan manusia itu sendiri, kemudian dengan lingkungan. Jadi ketika harmonis maka akan tercapai kedamaian. Baik, terima kasih atas pemahaman yang diberikan pada saat kita melaksanakan waktu pagi ini. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwasanya setiap generasi muda Hindu harus paling tidak bisa membuat salah satu sarana upacara. Kenapa demikian? Karena upakara merupakan suatu kreativitas tangan yang dibuat secara tulus ikhlas dari lubuk hati kita yang paling dalam. Sehendaknya semua sahabat penyuluh juga bisa menyesuaikan kepada masyarakat di sana dimanapun berada semua penyuluh untuk menerapkan atau menekankan kepada generasi muda Hindu bahwasanya sarana upakara yang dibuat itu lebih bermanfaat atau lebih nilainya daripada kita membeli. Diusahakan untuk tidak membeli dulu jika kita bisa membuatnya. Seperti itu ya. Mungkin itu saja dulu dari Ngorto pagi ini. Baik, kita tutup untuk para pesanti. Om Santi 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 Om.